Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow semua sosial media aku ya. Hai, aku posisinya lagi ada di Cirebon, di Goa Sunyarangi. Kita cari tahu yuk asal muasal adanya Goa Sunyarangi ini. Sunyarangi. Ya, ikutin kita cari tahu. Permisi Pak, lanjut ke sini ya. Halo, permisi. Silakan Mbak, mari. Pak, saya mau main ke dapatnya. Sunyarangi. Ada yang nganter saya nggak ya? Nanti saya. Oh, boleh. Ini udah dipasangin Pak Puja Rizka dari Bali. dari Bali. Dari KTP. Goa Sunyarangi ya Pak? Ya, itu tulisan salah. Sebenarnya Guha. Oh, Goa. Ya, antara Goa dan Guha beda. Oh gitu, bedanya gimana Pak? Jadi kalau Guha bikinan, kalau Guha alami. Oh, berarti ini alami Goa. Guha bikinan. Oh, bikinan. Itu tulisan salah, sebenarnya Guha. Oh, harusnya Goa. Ya, kalau itu sebenarnya Guha. Jadi antara Goa dan Guha itu beda. Kalau Guha alami, kalau Guha bikinan. Jadi ini Guha Sunyarangi dibikin dibentuk. Oh gitu Pak. Ya, oleh keturunan Sesari Widiatulu atau Sunggati Wali Songo yang 9. Oh gitu. Ya, jadi Ini. buat meditasi atau bertapa. Oke. Ya. Kenapa bisa namanya Goa Sunyarangi. Sunyarangi Pak? Ya, dengan sesuai namanya kan ini buat penggemblengan buat meditasi atau bertapa. Iya. Jadi itu Sunyarangi itu punya makna, punya arti sendiri. Iya. Yang diambil dari kata sunya dan ragi. Sunya dan ragi. Ragi ya. Jadi sunya itu sunyi, ragi itu raga. Oh. Jadi tempat menyendiri atau menyepi. Suatu sunyi raga. Tempat bertapa gitu. Betul. Oh. Kan dengan sesuai namanya, sunya itu sunyi, ragi itu raga, gitu. Tapi memang suka ada yang bertapa gitu Pak, di sini? Kalau dulu tuh khusus keturunan ya. Oh, Kalau khusus sekarang kita boleh dari siapa aja, kalangan mana aja. Cuma waktunya kita bagi-bagi. Jadi kalau dulu kan mau 1 hari sampai 40 hari bebas ya di sini. Iya. Kalau sekarang kan kita ada kunjungan wisata ya. Iya. Jadi dibuka buat wisata. Jadi kita jamnya beda-beda. Jadi kalau buat wisata jam 8 pagi kita buka sampai jam 5 sore. Kalau kita mau ada yang kayak nyepi atau puasa, kita buka habis sholat isya. Selesai jam 5 pagi. Jadi acaranya itu nggak saling ganggu. Jadi yang wisata bebas, yang puasa juga bebas. Jadi nggak saling ganggu. Karena apa? Karena kalau ada yang nyepi di dalam atau puasa, itu kasihan terganggu dengan yang puasanya. Karena dia lalu lalang dengan orang-orang yang wisata gitu Mbak. Gitu. Ini kemana aja Pak? Luas Nah banget. kalau luas kita dulu luas banget ya 30 hektar. Sekali sekarang tersisa tinggal 3 hektar. 3 Karena hektar. kemajuan zaman, kebutuhan, jadi pelepasan idenya. Jadi tersisa 3 hektar dengan situsnya aja. Ya paling kita durasi kalau normal bisa 45 menit 1 jam kalau kita keliling full ya. Jadi kalau kita sejarah globalnya atau garis besarnya nggak sampai gitu kok. Jadi ini yang bikin uniknya ini Gua Sunyarangi ini bangunannya menggunakan material batu karang. Pembangunan dibuat Nah tahun- kalau pembikinan itu dari mulai tahun 1596 sampai 1788. Oh, Hampir 400 tahun lebih umurnya. Kalau ini beda. Kalau ini panggung budaya Sunyarangi yang ada tulisan Gua Sunyarangi ini di luar situsnya, jadi bukan peninggalan yang lamanya. oh ini panggung. Nah, buat pentas budaya kayak Jogja Taman Sari yang Taman Ramayana gitu, kayak di Prambanan. Nah, ini acaranya malam. Kalau siang tahu sendiri. Malam ini berarti ada malam ini? Nggak ada. Nggak Itu kan ada. ini yayasan dulu punya Pak Ismail Saleh Menteri Kehakiman. Jadi karena yayasannya bubar, akhirnya kita tarik sama pihak keraton, jadi pribadi gitu. Ini ya? Ya. Ininya Buat apa? pentasnya. Tempat pentasnya. Ya, jadi orang nonton di atas, nanti ada bangunan tambahan di gapura itu Mbak. Jadi orang nari turun dari gapura itu kayak di Prambanan. Oh gitu, Jadi nonton pakai dari lating, gapura tembak ke itu. sana. Oke. Ya. Di apa? Kayak candi itu. Oh di candi itu, Iya. penarinya tuh turun di candi itu. Ada bangunan tambahan, panggung. Nanti utamanya nanti datang di sini narinya. Oke. Dan ini Buat untuk nontonnya. penontonnya di sini ya Pak ya. Kurang lebih kalau kita padat 1.000 orang masuk. Oke, pembuatannya di tahun 1990-an. 1900. 90-an. 1990-an oleh Pak Ismail Saleh dulu Menteri Kehakiman. Bekerja sama dengan Pak Subrata di Dijen Penerangan.
Jadi itu Pak Ismail Sabri itu betul orang Cirebon turunan. Jadi dia menjabat Menteri Kehakiman waktu zamannya Presiden Soeharto. Geng. Nah, itu. Ya, Kita lanjut ke kita dalam situsnya. Oke, boleh Kalau ini Pak. kan di luar situs ya. Di luar situs. Ya. Ini tempat nari. Ya. Pentas itu apa? Apa Jadi aja, pentas Pak? budaya itu jadi ciri khas senian Cirebon ya. Kayak Cirebon kan punya terkenal tari topeng ya. Tari topeng. Jadi tari topeng kan kalau orang Cirebon namanya 5 wanda, 5 karakter. Ya. Jadi 5 wanda itu topengnya beda-beda. Siapa aja tuh, Pak? Kayak topeng kelana, Kelana tuh? bukannya serem merah, ada kumisnya, pakai bajunya merah. Oh iya. Gerakannya gagah. Cowok berarti ya? Ya. Itu topeng Panji kayak anak baru lahir. Ada kumis sedikit lah, agak imut-imut dikit itu. Nah, oke. topeng Samba putih juga, kumisnya agak gede. Cuma ya, setiap tarian itu karakternya beda-beda, Mbak. Itu tariannya beda-beda. Ada topeng tadi Panji Samba ya, ada Rumiang, ada topeng Bugis. Kapan saya bisa nonton tarian itu, Pak? Kalau di Cirebon, kalau kita agendain biasanya ke Cirebonan, biasanya yang Ke sering. Cirebonan tuh? Ya, di keraton kan kita di Cirebon khususnya ya. Jadi keraton kita punya 3, ada Kesultanan Kasepuhan, Kanoman, Kecerbonan. Nah itu biasanya Kecerbonan ada sering ngadain pentas-pentas gitu. Apalagi kadang-kadang makan bareng sama sultannya. Oh gitu. Ini tempat apa, Pak? Nah ini mulai situs yang tuanya. Kalau di dalam kan 1596. Iya. Kalau ini lebih muda, ini 1848. Jadi pendoponya, kalau sekarang vilanya. Vilanya. Ya, jadi kalau Mbak keluarga Sultan, kalau main sini dia istirahatnya di sini. Oh, tempat istirahatnya. Jadi kalau kunjungan sini dia istirahatnya di sini. Apa saya boleh masuk? Boleh, nanti kita Oke. lihat. Ayo, Nah, ini kita bangunannya ada 3 konstruksi bangunan. Ada arsitek Cinanya masuk, atapnya kayak kelenteng. Ada perpaduan Cinanya. Nah, ini ada Eropanya, Belanda, penombong yang gede-gede, ada Kayak Jawatnya. kelenteng gitu ya. Oke, Ya, oke. jadi kenapa Cirebon identik dengan Cina? Karena salah satu dari istri Caesar itu dari Cina, Putri Ongtin atau Leongtin, yang panglima armada laut yang terkenal Laksamana Chenggu atau Cengwa, yang ngajarin Islam di Pulau Jawa, tepatnya di Semarang. Nah ini ruangan dulu buat ini, sekarang tidak dipakai, Mbak. Jadi kenapa? Sekarang ini nggak dipakai ya, Pak? Iya, Kosong berarti ya? keturunan males. Wow. Kalau dulu kan kasar ngomong digembleng, beda zaman lah intinya lah. Iya. Nah ini dikatakan bisa itu belakang, ini depan, jadi multi fungsi. Kalau sekarang nggak dipakai, sekarang buat acara kayak di sewain gitu, buat Disewain. umum. Kayak Tapi buat ada wedding. yang nginep juga di sini? Nggak ada. Jadi itu keturunan nggak diem di sini, di keraton, kadang di luar juga. Di keraton. Ya, kalau dulu keramiknya pakai terakota tanah. Ya, Karena dirubah pakai keramik modern. lebih modern Kalau ya, Pak ya? jagar budaya kan nggak boleh sebenarnya, ngerubah bentuk intinya. Iya. Nah ini simpelnya dulu kayak gini, harus gini lagi sebenarnya. Jadi orang dulu pakai keramik tanah ini orang kaya, Mbak. Orang bangsawan lah intinya. Iya, iya, Kalau iya. Cirebon ini di sebenarnya terakota. Nah ini depan ada kolam, ini sebagai tampungan air. Jadi buat masukin ke dalam ruang guanya itu buat pendingin, buat AC buatan. Jadi orang yang puasa di dalam betah, nggak panas. Oh gitu. Jadi kolam sejuk. ini. Kayak dibikin AC buatan yang kayak dibuat dari angin dan air. Jadi nanti airnya masuk ke dalam ruangan guanya. Jadi orang yang nyepi atau puasa adem gitu, nggak panas. Sekarang masih ada, Pak? Orang yang puasa. nyepi, ya puasa kayak gitu, Pak? Masih, di tapi sini. kita nggak bisa pastiin hari ini ada gitu. Terus tidurnya di mana, Pak? Itu terserah yang kalau dulu kan melalui mimpi atau melalui wahyu atau ilham ya. Iya, Kalau sekarang paling mimpi. mimpi. Nah dia kalau dia mimpi, cuma di Cirebon tuh datang, dia dimimpiin di gua ini, cuma ada gua Petang, ada gua Padangati. Nah dia kalau udah mimpinya di gua Padangati itu berarti jadi saya harus di gua Padangati. Paling pengelola anter Gua Padangati itu di mana? ada di atas nih. Oh, ada di atas. Ya, jadi tergantung dalam. mimpinya. Jadi Ini apa Padangati kolamnya? Itu, ya. Kok ini airnya nggak ada sekarang? Karena airnya kalau dulu kan full ya dari mata air mutlak. Kalau sekarang kan airnya dari hujan. Jadi kalau musim kering ya kering. Ini baru hujan 3 kali. di Tapi sini. zaman dulunya air ini penuh ya. Penuh, nanti bisa masuk ke ruangan guanya, nanti masuk ke dalam Ini ruangan. coba lihat kolamnya. Ya, sekarang mah Dulunya airnya berantakan. penuh banget ya, Pak ya. Ya, sekarang mah berantakan. Sekarang berantakan. Jadi tempat wisata aja Iya. sekarang ya, Pak ya. Iya, Berarti kalau untuk nyepi puasa saya juga bisa dong, Pak. bisa kalau mau dapat mimpi atau Dapat mimpi. habis di sini habis datang Tapi kalau sini, misalnya saya nggak dapat mimpi tapi pengen puasa bisa nginep di sini, boleh juga. Terserah niatnya di mana, terserah. Tapi ya kalau yang namanya nyepi atau puasa
sendiri, kayak dinyali lah intinya lah Iya. gitu. Jadi kalau lebih dari satu orang nanti beda acaranya. Oh, berarti saya harus sendiri di sini, Pak. Itu tempat apa, Pak? Nah, pintu utama situsnya. Nah, itu bangunan pusatnya nanti situ, Mbak. Gua Petang yang 1596-nya. Jadi kalau orang kunjungan sini Sunyaragi, Iya. berarti kalau dia udah foto-foto situ udah abdol intinya. Jadi udah 100% ke sini. Oh, yang kayaknya. banyak pengunjung ini. Ya, nanti tuh kelihatan kayak kelenteng tuh atapnya. Yang perpaduan Cinanya tuh, Mbak. Oh, itu. Ya, iya. Goa Sunyarangginya tuh itu ya, Pak? Ya, ciri khasnya. Ciri khasnya. Nah. Wow. Nah, ini kotak-kotak. Kalau Iya. anak kecil disebutnya kue waffle nih. Karena Kue perpaduan waffle. Cinanya. Ini kadang-kadang boleh kelihatan gerbangnya nih. Iya. Wow. Oh, Ini ya? karang-karangnya, Mbak, iya. Nah, ini karang-karangnya mulai kelihatan. Karang-karangnya. Tuh, ikon karangnya. Dan saya ceritakan. Itu ya, Pak? Wow. Iya, tuh. Pokoknya itu. Jadi kalau orang ke Cirebon, ke Sunyaragi, kalau udah foto di sini ada abdol. Oh, Jadi ciri khas gitu. Sunyaragi ini, Mbak. Nggak ada Makamnya, makam? ya, makamnya khusus di Gunung Jati. Oh, di sini nggak ada makam. Makamannya itu keturunannya di Gunung Jati yang sekarang Ini tempat apa, Pak? Kalau ini tempat duduk. Tempat duduk aja. Jadi kalau Mbak keluarga Sultan atau keluarganya ke sini, dia istirahatnya di sini, Mbak. Mande Beling namanya. Mande. Mande Beling. Oh. Mande itu balik. Guys, ya. Guys, ini tempat istirahat kalau keluarga Sultan untuk kesini, keluarga Sultan. ke sini. Kalau saya bukan Sultan boleh istirahat boleh, di situ. nggak apa-apa itu untuk cucunya. Nggak apa-apa, Mangga. Mande Mande Beling Beling itu, namanya. Mande itu balai yang Balai. terbuat dari marmer atapnya, belingnya itu porsen-porsen atau keramik yang ditempel sampingnya gitu, kebanyakan dari Cina sama Belanda. Karena disebut beling, karena suka digosok, suka dilap, makanya kayak beling. Kinclong istilahnya. Mau Bisa cobain dikasih. nggak penonton? Nggak apa, adem. Duduk di situ, tak Itu cobain ya, aja. enggak. Permisi ya, biar Iya. dikira keluarga apa ya, Pak? Sultan. Nggak apa-apa, Mangga. Biar nyobain tempat Iya, duduknya Sultan iya. ya. Jadi kalau kunjungan sini dia duduk-duduk sini, Permisi. istirahat, Oh sambil iya, ngasih adem wejangan, banget ya. nasihat ya gitu. Nah ini kalau sore mataharinya nyorot, nembak, jadi agak panas. Kalau pagi ada Ulah. gitu. Udah ah. Mbak pernah denger nggak di sini ada mitos yang nggak boleh dipegang atau disentuh sama anak gadis perawan yang belum menikah? Oh gitu. Nah namanya patung perawan Sunti. Patung Perawan Sunti. Jadi patung perawan Sunti itu simbolnya perempuan yang pakai kemben atau kebaya. Tap- Nah itu sekarang aplikasinya gitu ganti. Karena rusak kita ganti dengan patung. Ini nah, apa namanya? Karang batu-batu ya karangnya yang ya. dari gunung itu tadi. Nih 70%. Ini gua petang artinya gelap. Nah ini buat melatih ilmu kekebalan tubuh. Itu ada dalam ruangannya. Oh ada, gua ada Ya itu. itu bisa masuk nanti. Nah itu atapnya namanya cungkup gua puncit bahasa Jawa. Atap Atap atapnya itu pendengnya itu. Itu namanya cungkup gua puncit. cungkup buah. Cungkup gua puncit. Ya kayak kelenteng Puncak ya. paling tinggi lah intinya. Menara pengintai atau menara pengawas. Jadi dulu yang jaga di atas itu prajurit yang minta memanah. Nah kalau gitu. sekarang mungkin jangan nembak sniper. Iya iya. Nah ini Berarti kalau kita mau masuk ke sana Pak? ya ini kalau dulu airnya berjalan ini kayak air tirai. Wih. Nah itu gua padang hatinya. Gua Padang hati. Padang Ngeti. Padang hati terang hati. Terang? Terang hati Terang istilahnya. Jadi hati. padang hati itu bahasa Jawa artinya terang hati. Fungsinya buat nenangin hati. Jadi kalau kita punya masalah yang bisa diselesaikan, dulu keturun di situ hatinya akan tenang. Oh, dulu di situ. Nah, Di gunung ini, Pak. ya di bawah itu ada ruangannya. Di bawah itu ada geruangannya. Nah, kalau ini buat melatih ilmu kekebalan tubuh. Oke. Terserah mau masuk yang mana yang Gunung itu berarti untuk menenangkan Nah, hati. ya. Kalau yang di depan itu, guys, buat melatih ilmu kekebalan untuk tubuh. melatih ilmu kekebalan. Rawa rontek nggak, Pak? Ya kalau rawon kan kalau di ini kan mempan tapi bisa hidup lagi. Iya. Kalau ini benar-benar nggak mempan dengan tajam gitu. Oh, gitu. Kalau rawonnya kan kalau di kayak ditusuk, kalau di ini kan Berarti bisa tapanya di hidup situ. lagi, Pak, gitu. berarti aku bisa dong, Pak. Bisa. Di situ tapak biar punya Iya. ilmu kekebalan Betul, tubuh. sendiri. Iya, nggak apa-apa. Nanti Ya, jadi aku disakitin. bisa. Jadi disakitin laki-laki aku Ya kebal bisa gitu udah ya. kebal udah biasa. Gitu, Pak. bisa. Kalau zaman kan modern kayak gitu. Ya udah Iya, ya, bisa. Pak. Kita Terserah mau coba. masuk. Apa Eh, yang padang hati terserah. Boleh ke Padang Hati aja ya, Pak? Mangga. Nah, ini nanti kita masuk sini. Nah, ini Bukit Padang Hati ini Ya. bikinan yang kedua 1703. 1703. 03. Kalau ini kan 1596. Nah, kalau ini udah kesultanan. Ada 3 tahap pembikinannya. Nah, itu yang belakang yang bagian 3. Oh, itu ada juga di Iya, di belakang. Nah, ini kan apa itu namanya, namanya Pak? Gua Arga Jumut. Gua Arga Jumut.
kalau bahasa Jawa tuh argo tuh besar, jumut tuh ngambil. Sama Argo. aja diartikan hidangan besar atau jamuan besar Hidangan atau jamuan. tempat pertemuan orang besar. Oh. Jadi kalau ada tamu penemu apa dari kesultanan yang penting, ya itu disambutnya di situ, kasih jamuan lah. Oke, intinya, kesempatan tempat gitu. makan-makan gitu ya Pak ya. Betul, hidangan. Nah kita bisa masukin dari sini Pak. Ya. Barangkali ini pakai senter nanti ya. Oh, pakai senter? Iya kalau nggak biasa gelap. Soalnya kalau bapak mah udah biasa. Oh iya iya iya. Iya. Oke. Gelap ya Pak ya. Iya. Tuh gua Padang Hati. Gua Padang Ini Hati. hati-hati ya Mbak ya. Jangan Oke. kaget. Kenapa? Nanti pintu keluarnya pendek-pendek. Keluar pintunya pendek-pendek ya. Jadi pintu masuknya pendek, nanti keluarnya juga pendek. Dan Oke, Pak. ruangannya pas satu badan. Ya, ini Ya, oh, kita ini masuknya pintu juga. di sini. Ya, pintu ada di situ. Nah, ini kenapa pendek-pendek? Jadi ada maknanya, ada filosofinya. Jadi intinya kita harus nunduk, harus hormat, nggak boleh sombong. Oh gitu Pak. Iya Ya. iya iya. Nunduk harus hormat. Berarti Jadi filosofinya kita apa? harus nunduk, nggak boleh sombong lah. Kita harus intinya. nunduk, gak boleh sombong. Nah, kalau ruangannya sempit-sempit itu ada maknanya. Apa tuh Pak? Jadi buat introspeksi kita, ukur kita, bukan menggemuk harus cari kurus, maaf ya. Ya. Jadi kalau kita mau ngomongin orang, bicara orang, lihat dulu kondisi kita udah betul belum. Wow. tuh Contohnya filosofinya. kayak kita mau nyakitin teman, kayak nyubit teman lah intinya. Ya. Cubit dulu sendiri. Hmm. Kalau sakit jangan nyubit teman gitu intinya gitu. Oh iya 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 Nah, Pak. kita masuk sini pakai apa ya? Nah, Pakai ini HP ya. boleh. Jadi nggak terlalu gelap. Ini atasnya. Ya. Nah, yang tadi yang Bapak ini sempit-sempit ya. Iya. Tapi kalau di ruangan ini enak. Kalau di gua Batam sempit banget. Oke. Ini karena agak panjang, agak menggema suaranya makanya. Guys, ayo kita Ya. masuk ke Gua Padang Hati. Goa Padang Hati. Padang Hati. Jadi kalau kita punya masalah di sini solusinya, curhatnya. Oke. Gua Padang Hati. Ini tempat apa, Pak? Ya, tempat duduknya di sini. Oh, guys, ini tempat duduknya di sini Ya. untuk orang bertapa, curhatnya. Ya. Jadi Gua Padang kalau Hati. ada masalah yang nggak bisa diselesaikan di sini, jadi orang-orang turunan dulu di sini. Oke, Jadi di hatinya sini, akan guys. tenang, buat tenangin diri lah intinya. Ini kalau airnya berjalan, ini kita injek ini air sebenarnya. Oh, yang air tadi di Iya, di belakang kambang nanti pusatnya. Nanti orang yang dalam dingin tadi Mbak yang ceritakan itu. Ada pintu-pintu angin dan air, jadi masuk dua-duanya jadi kerasa adem banget. Jadi Iya, nggak panas. Nah di sini ya ini menghadapnya ke barat, bisa buat sholat, bisa buat tidur. Nah kita masuk ke sini, hati-hati kepala ya. Ya. Nah ini hati-hati kepala, nunduk. Oke. Nah pas keluarnya hati-hati Mbak ya, soalnya ini karang juga keluarnya nih. Hati-hati tajam banget. Tuh pendek juga. Tuh. Wow, kita udah di atas Iya, lagi ya. tuh, ke atas. Tadi kan kita di bawah. Kita tiba-tiba di atas. Iya, tuh. Ini kalau anak kecil nyebutnya Bukit Teletubbies. Oh, ini Bukit Teletubbies. Ada 2 pintu, dorongnya ada ruangannya. Tadi saya di sana Ya, ya, di Pak? bawah, betul. Tadi di bawah. Nah, itu kalau kita masuk Gua Petang, naiknya ke sini nantinya, Mbak. Barangkali mau tahu, nggak bisa lewat sini. Nah, kalau ini namanya kamar Kaputran. Kamar Kaputran. Kaputran. Apa Ada tuh, 2 Pak? ruangan, kamar Kaputran dan Kaputran. Jadi kamar tuh bukan istilahnya buat tidur, maaf Mbak ya. Ya, Jadi ini buat tempat pembelajaran kelas. buat kelas. Ya, jadi antara kelas laki dan perempuan dipisah. Kalau ini tempatnya kelasnya perempuan, belajarnya perempuan. Jadi menuntut ilmu umum, bukan kayak ilmu kekuatan tadi. Ya. Kalau ilmu kekuatannya di dalam ruangan tadi. Oh, Kalau buat ini kelas ilmu buat umum, belajar ya. belajar ilmu umum. Kayak ilmu agama, sosial, maksudnya kayak gitu. Oke. Di sini. Ini Pak yang tadi ya? Ya, yang ini bagian belakang. Nah, nanti kalau mbaknya mau tahu ruangannya, maka kita bisa masuk sini, nanti nembusnya ke tengah, bisa nembus sana lagi. Boleh, boleh, boleh. Kayak labirin, ini liku-liku. Kalau buat petak umpet nggak bisa ketemu nih. Nah, ini pintu-pintu airnya nih mulai kelihatan. Nah, ini buat ngaruh kaca, buat hiasan. Nah, ini ruangan belajarnya di sini. Tuh. Oh, zaman dulu anak-anaknya atau anak-anak atau Belajar anak-anak. semuanya ya, anak-anak. Jadi nggak semuanya anaknya siapa, jadi dibatasin berapa orang. Ini ada Di sini duduk tempat belajarnya yang belajarnya. cewek. Di sini tempat belajar perempuan di sini. Tapi kalau yang perempuan agak tertutup, ada penghalang dindingnya. Beda dengan yang laki. Kalau yang laki ngeblong, bisa lihat dari samping sana, Mbak. Oh, iya. Ya, nanti saya jelasin di situ. Kenapa yang laki terbuka, perempuan tertutup? Tuh, kayak labirin. Nah, Oh, di ini sini, untuk ini yang laki terbuka tuh. Iya, iya. Bedanya kalau laki terbuka. Kalau Oh, ya. ini yang tadi Yang dilihat dari bawah ya? Ya,
Kalau dari bawahnya tinggi. Iya. Nah, kalau Mbak masuk tadi nembusnya ke sini. Oh, Makanya iya, iya. kelihatan pendek karena di bawah rendah. Nah, itu atur airnya di sini. Nah, ini kan laki terbuka tadi yang saya lihat sini. Kamar kaputren terbuka, tempat belajar laki terbuka, cuma jalannya agak muter ke sana. Kenapa? Seorang laki itu harus berusaha. Harus berusaha seorang Langkahnya harus laki-laki. panjang. Kenapa? Seorang laki nanti akan bertanggung jawab menjadi kepala keluarga. Oh, oke. Gitu. Makanya jalannya muter ya, harus muter. sedikit Kalau cewek berusaha. langsung ke situ. Simpel. Iya, iya. Nah, Iya, jadi iya. supaya belajar laki dan perempuan udah kelihatan sehingga saling tatap-tatapan. Gitu. Oke, dihalangin ya. Ya, betul. Nah, itu nanti kita ke sini. Nah, itu pusat airnya di situ, Mbak. Balik kambangnya. Yang Pusat dulu- air? Ya, buat ngisi yang bawah. Itu kayak terjun nantinya. Kalau airnya masih berfungsi itu kayak tirai-tirai gitu. Oh, yang di bawah itu Ya, kayak air itu terjun. dia. Iya. Kalau di sini Pusatnya air, Pusatnya tampungan air. air. pusatnya air. nah, Tapi kita- nggak ada ya, Pak, sayang sekali. Ya, kita kalau bisa lihat dari sini, Mbak. Mbak jalan sini, nanti kita bisa dibaca di sini nih. Nah, tadi ya, kuat kok. Ini kalau dulu masih berfungsi kayak dulu airnya, ini jembatannya atau balainya bukan cor beton gini. Ini pakai papan jati. Kayu ngambang kayak perahu. Makanya disebut balai kambang. Oh, ini tuh balai kambang iya, ya. balai kambang itu balai yang ngambang atau ngapung di atas air. Karena Nah, sekarang bawahnya udah air nggak ada semua, airnya. karena airnya tidak berfungsi, makanya kita abadikan cor beton. Tetap kita pakai papan jati sebenarnya tutupin alasnya, karena 2012 ada yang nyongkelin. 2012 berarti berubah seperti ini di tahun 2012. Enggak, tahun 70-an udah direnovasi. Oh, udah seperti ini. Tapi tetap tidak tutupin papan. Jadi kesannya kayak model apa yang dulu juga, jadi kayak jadul gitu, Mbak. Oh, Nah, iya, itu ada iya, yang iya. iseng, ada yang nyongkelin. Papannya itu. Betul. Jadi balai kambang ini fungsinya buat penghubung antara depan sama belakang. Jadi orang yang mau ke depan dari belakang bisa, orang dari depan mau ke belakang bisa. Dan juga fungsinya buat belajar ngaji, tadarusan, terus menabuk rebana. Dan itu kan dulu belum ada lampu ya atau cahaya. Jadi kalau itu nunggu padang bulan, rembulan lah intinya gitu. Padang bulan baru belajar ya, biar ada gitu. cahaya. Tapi ini utamanya ada gambaran buat seorang manusia yang hidup di dunia ini, Mbak. Gimana itu, Pak? Jadi balik kambang itu sama aja kita artikan. Jadi kalau kita punya pegangan atau punya keyakinan, prinsip harus yang kuat, jangan mudah goyah. Jangan nyontok kayak balik kambang yang mudah terombang-ambing di atas air. Ini kan ngambang, Mbak, dari kayu. Kayak perahu lah intinya. Jadi kalau kita punya pegangan, punya prinsip, harus yang yakin, yang kuat, nggak boleh teguh. Nggak boleh goyah gitu intinya gitu, maaf. Nah, itu jadi istilahnya kalau kita punya pegangan, jangan nyontok kayak balik kambang yang mudah terombang-ambing di atas air. Jadi kalau kita prinsip, punya pegangan harus yang kuat. Kalau A ya A gitu. Nggak boleh A nanti bisa B, bisa C. Kata orang sekarang kan setia. Harus setia Iya, ya, nggak boleh jadi iya. kayak balai kambang. Kamu Iya. nggak boleh kayak balai kambang ya, harus punya prinsip. Kalau udah aku aja, Iya, nggak usah betul. yang lain ya, denger. Gitu ya, Pak? Iya, istilahnya gitu. Maaf ya, Pak, aku Iya, cuma nggak apa-apa. bercanda. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini bagian Ayo. belakang beda lagi. Namanya keluarga Jumit tadi. Dan ini backgroundnya beda dengan yang lain, karangnya Ini sedikit. gua- Ini kayak gumpalan aduk atau cadas. Nah, ini dari sini bisa kelihatan ada cadasnya. Jadi ornamennya kayak batu-batu cadas. Ya, ini kan kayak aduk ya, sekarang Iya. ganti. Nah, itu bentuknya kayak binatang. Nah, kalau orang kita dulu disebut itu batu cadasan atau Ini- wadasan. Ini Nah, ini yang bisa di kamera Oh. ini. Jadi arti mega mendung itu sama aja awan yang di atas. Karena mega tuh awan. Atau mendung kan sama aja di atas awan yang menggumpai gitu. Jadi kalau kasar ngomong itu, kalau kita punya motif mega mendung itu ya nggak boleh diinjek sama kaki. Kan Mega mendung. di bawah, ini nggak boleh diinjek di telapak kaki. Jadi kalau mega mendung, kita punya mega mendung, motif itu harus dipakai di atasnya mata kaki. begitu. Nah, ini bisa lihat nanti. Ya udah, Nah, boleh, Pak. Mangga ya. Nah, Wow, jalannya seperti lebih ini ya, sempit. Pak. Kuat nggak, Pak? Soalnya tengahnya saya balokan, gendut. Mbak. Tengahnya balokan kok. Yang Oh, Mbak gitu. injek ini balokan, cor beton Iya. kok. Kuat Kalau dari ternyata, guys. ya, kalau lihat dari samping tipis banget. Nah, kalau belakang tadi yang saya ceritakan itu, kalau di sana ada pentas budaya, ini buat backgroundnya, Mbak, buat view-nya, buat lighting-nya. Ini kalau Ini- kita perhatiin kayak kepala barongsai, Mbak. Mata, Jadi itu ya, yang pintu mata, tulisannya hidung, nah mulutnya ngebuka lagi mengal, lidahnya lagi melet, telinganya kanan kiri. jadi kayak kepala barongsai ya. Ya, barong, kelihatan Nah, ini mukanya. matanya. Mata-mata, hidung, mulutnya. Hidung, mulut, Ya. hidungnya itu di bagian ada Tulisan. Iya, tulisan keluarga ya. Jumut. Nah, Itu hidungnya. mau buka mulut, lidahnya lagi melet. Nah,
Tuh lidahnya lagi njulur ke atas. Iya betul. Cuma taringnya pada jatuh. Kalau taringnya nggak pada duduk kelihatan banget. Nah telinganya kanan kiri Mbak. Telinganya mana nih Pak? Tuh kanan kiri yang bentuk mega mendung kayak rumahnya lebah tuh. Itu mega mendung juga tuh Mbak. Beda lagi modelnya tuh. Oh iya Tuh iya. depan kita tuh, yang masih utuh tuh. Itu masih bahan dulu. Tuh yang ujung tuh Mbak. Mana? Iya, iya. Yang saat ini. Nah itu tuh. Nah ini kalau ini agak pudar. Oh iya iya. Nah ini kalau ada acara ini kasih lakinya. Jadi orang nonton wah keren dari sini. Nah ini yang nari turun dari sini Mbak. Tuh gapuranya. Ini kan ciri Majipahitannya Hindu nih. Iya. Tapi kalau ciri khas Kesultanan Islamnya beda. Depannya beda. Kalau ini lebih megah depannya. Kalau ini kan belakang. Iya. Kita lihat dari belakang. Ini belakangnya kelihatan ya tetap ya ringannya. Tapi lebih megah dari di atas. Oh, oke. Nah itu nanti kita turun dari sini. Lah Ya boleh Pak. Ya. Sebentar. didaikan ngantri lah intinya. Tuh. Kalau kita buru-buru bisa nyerodot. Iya betul. Nah naik juga bisa ini tuh. Pelan-pelan. Nah ini kalau depan beda lagi lebih megah, pura-pura banget itu. Jadi kalau ada pentas ini yang nari turun dari sini, nanti ada bangunan panggung tambahan, nanti lurus ke sana. Oh Jadi iya guys, kesannya- yang tadi kita awalnya Ya, pertama datang tuh. itu ya. Dari sini berarti Ya. penarinya Ya, turun. jauh banget ya jalannya. Ya, ada panggung tambahan, Mbak. Jadi Oke. kayak mau masuk kayak intro gitu. Jadi bukan dari tangga sini turunnya, jadi ada panggung, jadi kayak lurus ke sana. Jadi kasar ngomong orang nggak turunnya ini. Nah kita turun dari sini Mbak. Ya. Ini tinggi-tinggi banget ya. Iya. Ini kan gerbang belakang, ini kan buat ngukur air Mbak. Oh ini Kan dulu kan dilingkup dengan air. Ini- Ini kan dulu kayak danau atau sungai besar. air. Terus Jadi gimana naik turunnya penari? air kelihatan. Jadi buat ngukur air, tingginya air, turunnya berapa. Makanya terapnya tinggi. Tadi penarinya turun ke sini Pak. Enggak, Jadi- kalau dulu kan ada airnya kasar ngomong. Iya. Nah, itu kan ini buat ngukur air sebenarnya makanya tangannya tinggi-tinggi. Terus yang tadi si penarinya turun dari Ah, sini itu kan untuk kalau modern ya. Kalau Iya. sekarang modern, itu dari Gurun Gapura, ini ada panggung tambahan. Jadi panggung itu kayak jembatan tuh. ya. Nah, itu lanjut panggung sampai Lanjut ujung ke- ke sana, lari ke yang utamanya, Oke. panggung utamanya. Jadi kesannya kayak benar-benar kayak di Prambanan atau di mana Wow, gitu. keren banget Iya. ya. Itu kalau balik pemerintah enak. Dia dulu kan ya SMP masalah. Ini saya mau adain acara nih. Nah, kontak aja teman-temannya, kan menteri. Cepat menggalang dananya. Kalau sekarang kalau ada sponsor. Nah, ini anak-anak iseng nih pada dipindahin. Ya ini yang bisa rubah bentuknya nih, Mbak. Ini jatuh, posisinya di mana? Ini jatuh. Iya, kan jatuhnya di mana? Ini di bawah anak-anak nih iseng. Iya, Nah, jadi berubah kalau- ya bentuknya iya, ya. Bentar ya, saya kembalikan ke situ dulu. Iya. Ini Pas. tempat apa, Pak? Apanya? Ini Ini tadi yang buat background belakangnya. background yang Ya, penari itu kalau ya. ini kan di luar situsnya di batas sini ya. Oke. Nah, itu kan udah masuk situs. Jadi orang yang nari, panggung kanan kiri tuh. Nah, itu kanan kiri. Nah, itu orang masuk kanan kiri. Masuk keluarlah dari bawah itu. Dari panggungnya itu ya. Iya. Tapi kalau nggak ada panggungan, kalau nggak terlalu besar, ya paling nari di sini. Nah, itu apalagi nggak ngumpet di bawah. Itu kan dulu kalau yayasan masih beda itu buat tempat rias, buat ganti baju. Oh, yang di bawah ini, Pak. Iya, kalau sekarang kan nggak dipakai. Oh, nggak dipakai. Buat Kosong gudang. berarti ya? Iya. Paling udah ada sipnya paling di pendopo. Oh, jadi penari-penari itu Naik dari sini kanan kiri. naik dari sini kanan Ya. kiri dan ganti baju Di beriasnya di bawah. Ah. Kalau Oke. dulu. Nah, ini naik kita nari Kita sini. penari naik Nah, nih. gitu. Dari sini. Nah. Nah, Oke. dari sini. Ini copot. Gua Sebentar lagi copot tulisannya, Mbak. kenapa? Kalau ada tarik copot. Ini kan nggak paten nih, copot tadinya. Gitu. Kita udah keliling tadi Ya. udah luar biasa. Bapak terima kasih. Siap, sama-sama. Bener-bener saya terima kasih Ya. udah mengenalkan Goa Ya, Sunyaranggi siap. kepada saya, kepada Ya. penonton juga. Ya, siap. Terima kasih Pak, sehat Ya. selalu. Sama-sama, Mbak juga sehat Semoga selalu. kita ketemu lagi di acara Ya, nanti amin, selanjutnya. Aku mau amin. nonton ya kalau ada Iya, acara-acara insya ya. Allah, ya. Tadi ucapan saya kurang berkenan, kata-katanya kurang sopan, terus agak-agak dikit guyon tadi, jangan dimasukin hati dan Enggak, Pak, saya juga namanya minta manusia kan tidak luput dari kesalahan atau kekurangan. Ya, Enggak, saya Pak, juga saya- ucapin terima kasih atas Mbak Priskanya ya. Mbak Iska. Ya, yang kunjungan ke Sunyaragi. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Amin. Bisa menarik
menarik pengunjung buat kesini. Iya, pasti nanti kita Ya. kalian harus coba main ke sini Betul, ya. bosan lagi. Nanti di sini kalian harus tahu tempat bertapa untuk ilmu tadi apa? Ya, ilmu kayak contohnya kalau menenangin hati, Menenangin hati. ada buat ilmu kekebalan tubuh. Yang gitu. galau-galau ke sini Ya. juga. Oke, Bapak, terima kasih ya. Sama-sama Mbak, matur suwun ya. Sehat selalu ya. Terima Ya, enggak. kasih. Sampai jumpa.